Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Tidak lupa kita uraikan sebagian kaidah hukum-hukum tajwidnya. Dan di antara teman-teman di sini yang baru bergabung belajar membaca Al-Quran di channel ini, untuk lebih mudah mengikuti materi tentang tajwid, bisa tonton video sebelumnya, video yang ini. Dua video ini ada dasar pengenalan mengenai tentang kaidah hukum bacaan. Insya Allah ngaji-ngaji berikutnya akan lebih mudah memahami tentang semua kaidah bacaan tersebut. Baik, kita melanjutkan di surah Al-Kahfi ayat 23. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kita baca pelan-pelan agar lebih mudah bersama-sama kita untuk memahami bacaan tersebut. Wala di sini ada lam alif, kita panjangkan 2 harokat. Wala taku duma bertemu waw sukun 2 harokat, mat tabi'i 2 harokat kita panjangkan. Takulan lan masuk pada huruf nun yang bertasdid, kita tekan 3 ketuk. Lan, nah, namanya bacaan gunnah musyaddadah. Kita tekan 3 ketuk biar lebih sempurna. Lan li syai'in, ada di sini ada lingkaran yang bulat ya. Namanya sifir mustadhir. Artinya apa di sini? Artinya di sini kita baca pendek karena ada tanda sifir mustadhir di atas. Membacanya yaitu li syai'in. Li syai'in masuk pada huruf hamzah berharokat tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan hamzah ya. Ini juga dijelaskan di video sebelumnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah namanya bacaan idhar halqi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Li syai'in inni, ada nun yang bertasdid lagi sama dengan yang ini, gunnah musyaddadah. Kita tekan 3 ketuk siap masuk pada huruf nun. Inni, ni kita panjangkan 2 harokat karena ada kasroh bertemu ya sukun mat tabi'i. Fa'ilun, fa fathah diikuti alif 2 harokat. Ailu, lu ada tanwin di sini bertemu zal, namanya ikfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikfa ausat, tetapi kalau diringkas menjadi satu namanya ikfa hakiki. Kita samarkan 3 ketuk atau 2 ketuk. Lu siap masuk ke huruf zal. Dzalika ghada. Za fathah berdiri atau alif kecil, ini 2 harokat kita panjangkan. Dzalika ghada. Ghada ada huruf dal berharokat fathah tanwin, fathatain yang diwakafkan, maka ini namanya bacaan mat iwad, 2 harokat kita panjangkan. Ghada, ghada. Illa ayyasha Allah. Jika teman-teman tidak mampu melanjutkan bacaan, bisa berhenti pada tanda short lam di sini. Short lam ini artinya sebaiknya terus
Namun ketika kita mau berhenti di sini juga diperbolehkan. Allah illa masuk pada huruf lam yang bertasdid. La ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 harokat. Kita samakan dengan video sebelumnya di surah Al-Kahfi, 4 harokat kita panjangkan. Illa ay nun sukun bertemu ya, namanya bacaan idgham bi gunnah. Kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf ya. Ayya ayyasha. Ada mat lagi di sini yang bertemu dengan hamzah, tetapi ini dalam satu kalimat. Panjangnya kita samakan 4 harokat. Yasha Allah. Ingat, hati-hati ketika membaca a ini, hamzah ini jangan diseret ya, jangan lemas, tapi harus jelas. Allah, jangan yasha Allah ya, harus jelas. Allah. Dalam jalalah yang sebelumnya ada harokat fathah di sini, kita baca tafkhim tebal. Allah kita panjangkan 4 harokat karena kita wakaf di sini. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi. Kita ambil wakaf pada kata ayyahdiyani rabbi. Rabbi kita panjangkan 2 harokat karena kita memilih wakaf di sini. Wadhkur, hati-hati ada huruf dal sukun, jangan sampai dipantulkan karena ini bukan qolaqalah, maka kita tahan. Wadhkur, ada huruf ra sukun yang bertemu dengan huruf ra, namanya bacaan idgham mislain. 2 huruf yang sama, yang pertama sukun ya. Cara membacanya tanpa ditekan ya, tanpa mendengung, hanya masuk pada huruf ra berikutnya. Wadhkur rabbaka idza, masuk pada huruf ba yang bertasdid. Rabbaka idza, da fathah bertemu alif 2 harokat. Nasita, nasi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Syita wa qul asa ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil, 4 harokat kita panjangkan. Asa ada nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah. Kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf ya. Ayyahdiyani rabbi. 2 harokat kita panjangkan. Jangan lupa masuk dulu pada huruf ba yang bertasdid. Rabbi. Lalu kita kembali mencari tempat kembali atau ibtida pada kata wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul asya, kita langsung masuk pada kata li'aqo, ada huruf qaf sukun, namanya qalqalah sugro. Karena mati di tengah kalimat kita pantulkan li'aqraba min, nun sukun bertemu ha, idhar halqi, kita baca jelas tanpa mendengung. Min hadza rasyada, hadza masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Hadza rasyada, da 2 harokat mad iwad. Rasyada. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Walabithu ada duma bertemu wawu sukun, 2 harokat kita panjangkan.
Walabisu fi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Kahfihim mim sukun kita baca jelas tanpa mendengung karena bertemu sa, namanya bacaan idhar safawi. Kahfihim salasa, salah fathah berdiri atau alif kecil kita panjangkan 2 harokat. Salasa mi'atin, salasa mi'atin. Hati-hati di sini ada huruf mim yang diikuti alif. Namun karena ini harokatnya kasroh maka kita baca pendek ya. Yang bisa diikuti alif hanya harokat fathah. Jika ini harokatnya fathah misalnya ma'atin baru bisa dipanjangkan 2 harokat. Karena yang bisa diikuti alif hanya fathah. Kalau kasroh tidak bisa, maka ini dibaca pendek. Mi'atin. Lalu ada tak marbuto yang berharokat kasroh tanwin bertemu sin, ikfa hakiki. Kita samarkan 3 ketuk. Sinina, nina, ni ada kasroh bertemu ya sukun 2 harokat. Nina waz masuk ke huruf zain sukun waz. Wazdadu, dadu masing-masing 2 harokat. Tis'ah fathah tanwin karena kita waqaf di akhir ayat maka mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Qulillahu a'lamu bima labisu. Kita waqaf pada tanda waqaf jaiz jim kecil. Ulillahu lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarqiq tipis. Ulillahu a'lamu bima. Nah seperti ini ya, ada huruf mim yang diikuti alif. Karena ini harokatnya fathah maka bisa dipanjangkan 2 harokat. Bima, bima labisu. Labisu 2 harokat kita panjangkan. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ada harokat dhamma terbalik pada huruf hadhamir namanya matsila khasirah. Lahu ghaibus masuk pada al-samsiyah ghaibus syah. Fokus pada huruf sin yang bertasdid masuk pada huruf sin. Ghaibus samawati mawa masing-masing 2 harokat. Mawati wal ard masuk pada al qamariyah wal ard. Hati-hati ada ro sukun kita baca tafkim karena sebelumnya fathah. Ard sambil kita waqafkan wal ard. Absir bihi wa asmi' bihi ada hadhamir lagi yang berharokat panjang kasrah berdiri atau alif kecil. Di sini kita panjangkan 2 harokat namanya matsila khasirah. Bihi wa asmi' hati-hati ada huruf ain saat kita wakafkan maka sifat dari ain ini harus terasa yaitu sifatnya tawasud dan jahar. Wa asmi' jangan samakan dengan hamzah ya. Wa asmi' ma lahum min dunihi min wali. Perhatikan kalimat ini ada banyak bacaan yang harus kita perhatikan. Ma fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Ma lahum mim sukun bertemu mim idgham mimi kita tekan 3 ketuk siap masuk ke huruf mim. Lahum min du nun sukun bertemu dal ikfa hakiki kita samarkan 3 ketuk. Min dunihi du ada duma bertemu sukun 2 harokat. Nihi ada hadhamir yang berharokat mat panjang asra berdiri matsila khasirah 2 harokat kita panjangkan.
Nihi miu miu. Nun sukun bertemu waw idgham bi gunnah. Kita tekan 3 ketuk siap masuk ke huruf waw. Miwa miu wali. Hati-hati saat mewakafkan karena huruf ya ini disertai tasdid maka bunyinya wali wali ya, jangan sampai wali atau waliyin. Hati-hati. Miu wali wali ya, langsung ngerem. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Wala lam alif 2 harokat. Yusyriku fi kasr bertemu ya sukun 2 harokat. Hukmihi huruf kaf sukun ini mempunyai sifat hamas, maka saat kita membaca huruf kaf sukun bunyinya hukmihi ahada. Ada hadhamir yang berharokat mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Karena ini hadhamir namanya bacaan mat sila pawila, tapi untuk panjangnya kita samakan dengan mat jaiz dan mat wajib. Kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Mihi ahada da. Ada huruf da berharokat fathah tanwin karena diwakafkan namanya bacaan mat iwat. 2 harokat kita panjangkan. Ahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu ma huruf tak sukun mempunyai sifat hamas sama dengan kaf. Watlu ma uhiya mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil 4 harokat kita panjangkan. Duma bertemu sukun 2 harokat. Hayya ilaika min nun sukun bertemu kaf minki ikfa hakiki kita samarkan 3 ketuk. Min kitabi rabbik. Kita ta fathah diikuti alif 2 harokat. Tabi rabbik. Kita wakaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula sebaiknya berhenti. La mubaddila li kalimatih. La lam alif 2 harokat kita panjangkan. La mubaddila masuk pada huruf dal yang bertasdid mubaddila li kalimati yang panjang di sini hanya huruf mim yang berharokat fathah berdiri atau alif kecil. Li kalimati walau tajida min dunihi multahada. Walau nun sukun bertemu tak ikfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikfa aqrab. Ya, kita samarkan 3 ketuk. Walau tajida min nun sukun bertemu dal sama ikfa hakiki, dan ini juga yang disebut dengan ikfa aqrab sama dengan yang ini. Jika diringkas menjadi satu maka ikfa hakiki. Kita samarkan 3 ketuk. Min dunihi duma bertemu sukun 2 harokat. Nihi hadhamir yang berharokat panjang kasrah berdiri atau alif kecil matsilah khosiro 2 harokat kita panjangkan. Nihi multahada. Alhamdulillah kita sampai pada ayat 27. Sambil kita tutup kita akhiri, kita baca bersama-sama. Kita baca ayat 27. Kita baca ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min
kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Sadaqallahul azim.